Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali bisa hadir di majelis ini untuk sama-sama kita membahas ayat-ayat Al-Quran, ya, mengkaji ya ayat Quran. Mudah-mudahan dengan kita ngaji ini tambah faham, tambah kokoh iman Islam kita, termasuk juga semakin semangat di dalam beramal soleh, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat berapa, Bu? 46 ya? Baik, terakhir pada ayat 46, yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan, yaitu ayat 47 dari surah Al-Baqarah ya. 2 ayat aja kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Terlebih dahulu saya akan baca ayat 47 dan 48 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil, ya bani Israil, wahai bani Israil ya. Ini seperti sebelumnya disampaikan bahwa yang dimaksud Bani Israil itu adalah anak keturunannya Nabi siapa, Bu? Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Karena
Israil itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihim assalam, ya. Jadi Israil itu nama lain daripada Nabi Yakub, ya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, seperti sebelumnya sudah pernah disampaikan ya, bahwa Israil itu kalau dicari padanannya dalam bahasa Arab itu sama dengan Abdullah, ya, sama dengan Abdullah, karena Isra itu artinya atau sama dengan Abdun, Il itu sama dengan Allah. Jadi Israil padanannya itu adalah Abdullah kalau dalam bahasa Arab, karena Israil itu bukan bahasa Arab, ya. Ya, jadi Israil itu padanannya adalah dalam bahasa Arab Abdullah, ya. Karena Isra itu sama dengan Abdun, Il Allah. Jadi Israil sama dengan Abdullah, ya. Jadi ya Bani Israil, wahai anak keturunan hamba Allah. Nah, hamba Allah Israil yang dimaksud adalah Nabi Yakub, ya. Jadi yang dimaksud Bani Israil itu adalah orang-orang Yahudi saat ini. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad itu, ya. Orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW, ya. Karena memang nasab orang Yahudi itu kalau diurut-urut itu nanti nyambung kepada, ya, anak-anaknya Nabi Yakub, ya, yang sebelumnya sudah dijelaskan ada 12 ya Bu, ya. Ada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, ya, termasuk ada Binyamin, termasuk ada Yahuda itu, ya, Yahuda. Ya. Jadi ya Bani Israil, wahai Bani Israil, wahai anak keturunannya Nabi Yakub. Uzkuru, ya. Kalau dibaca dari depan ya Bani Israil kuru, gitu ya. Tapi kalau dibaca sendiri ya uzkuru. Kok bisa begitu Pak? Ya ada rumusnya, ya, ada aturannya, ya. Jadi uzkuru, ingatlah oleh kalian. Jadi yang diperintahkan ini jamak, ya. Uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmati nikmatku. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku nikmatkan kepada kalian, yang telah aku berikan kepada kalian, ya. Nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israil, ya. Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan pada Bani Israil. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu mau bersyukur. Mau bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya syukur bagaimana? Ya dengan apa? Menggunakan nikmat itu untuk taat, ya. Cara bersyukurnya dalam konteks ayat ini adalah yaitu dengan mentaati Allah, ya, dengan beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, nikmat yang Allah berikan pada Bani Israil itu banyak sekali, ya Bu, ya. Ya, di antaranya, ya, mereka dulu di masa-masa nenek moyangnya mereka dibebaskan dari penindasan, dari perbudakan Firaun. Ya, jadi yang secara langsung mendapatkan nikmat itu, ya, yang diceritakan di sini itu bapak moyangnya, Bu, ya, bapak moyangnya. Nah, yang diingatkan itu anak keturunannya. Nah, anak keturunannya. Nah, jadi ini dikaitkan, kok apa hubungannya yang terima nikmat bapaknya kok yang diingetin anaknya? Ya memang nikmat kepada bapak itu juga hakikatnya nikmat kepada anak, gitu ya. Jadi begitu, ya. Bayangkan Bu, ya, seandainya, ya, dulu moyang-moyangnya ini nggak diselamatkan oleh Allah dari penindasan, dari perbudakan Firaun,
ya mungkin sudah habis, punah. Bani Israel yang ada sekarang ini nggak ada cerita, karena dulu bapak moyangnya itu diselamatkan, maka mereka masih ada gitu. Makanya itu konteksnya seperti itu, Bu, ya. Jadi nikmatnya itu diantara tadi dibebaskan dari penindasan, dari perbudakan Fir'aun. Kemudian bahkan banyak yang dijadikan dari kalangan Bani Israel itu nabi-nabi. Banyak sekali, Bu. Nabi-nabi yang dipilih oleh Allah dari Bani Israel. Ya. Kenapa kok banyak nabi-nabi yang diutus dari kalangan mereka? Karena kerusakannya juga banyak. Ya. Ibarat penyakit, Bu, ya. Semakin banyak penyakit, semakin banyak pasien, berarti kebutuhan terhadap dokter semakin sedikit atau semakin banyak, Bu? Banyak. Nah, kira-kira begitu. Karena kerusakan mereka itu ya banyak, ya, maka butuh yang mengobatinya, ya, yang menyembuhkannya, ya, yang mengarahkannya dalam konteks ini, ya, karena kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan pemahaman itu banyak, maka dibutuhkan banyak juga yang akan meluruskan, yaitu para nabi, ya, para rasul. Kemudian juga diberikan pada mereka kitab-kitab, ya. Terus nanti, Bu, di ayat-ayat selanjutnya akan diceritakan bagaimana mereka diberikan naungan oleh Allah di Tih, ya. Mereka tersesat di Tih, ya, nggak bisa keluar dari daerah itu, dan mereka diberikan naungan oleh Allah. Terus diberikan manna dan salwa. Ketika mereka kehausan, mereka juga diberikan sumber air, ya. Ada batu yang bisa memancarkan air yang diperlukan untuk mereka. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Nah, karena itu dalam ayat ini mereka diingatkan, ya. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan pada kalian. Ini tujuannya, maksudnya kalian itu mbok ya syukur, ya. Ya, mbok ya taat kepadaku. Ya, taat kepada aku, ya, mengikuti perintah Allah. Perintah Allah apa? Ya, diantaranya, ya, mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka itu diingatkan nikmat-nikmat? Ya tadi, ya, diantaranya biasanya kalau banyak nikmat itu biasanya juga kadang-kadang lupa, kadang lalai. Ya, makanya biar nggak lupa diingatkan, agar banyaknya nikmat bukan justru lalai, tapi justru semakin apa? Semakin, ya, taat, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberikan nikmat, ya. Biar mereka itu apa? Memiliki rasa malu. Kalau orang dapat banyak kebaikan, kan kalau mau menentang yang memberikan kebaikan harusnya apa, Bu? Merasa malu. Ya. Dikasih banyak kebaikan kok malah nggak taat, nggak nurut, ya. Harusnya malu. Nah, ini yang ditumbuhkan adalah rasa malu itu. Di samping itu nanti diantara nikmat yang diberikan pada mereka itu kan diantaranya kitab-kitab, ya, kitab-kitab samawi. Nah, diantara kitab itu, ya, isinya, diantara isi kitab mereka itu adalah membenarkan Nabi Muhammad, ya, membenarkan nubuah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang masalah ketauhidan, masalah hal-hal yang terkait dengan akhirat, terkait dengan Nabi terakhir itu sama antara, ya, isi Taurat, ya, isi kitab-kitab yang diturunkan pada mereka dengan isi Al-Quran. Jadi Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ya, ingatlah oleh kalian nikmatku, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, ya. Wa anni dan sesungguhnya aku faddaltukum, aku telah melebihkan kalian alal alamin, ya, atas sekalian alam, ya. Jadi aku telah melebihkan kalian, ya. Bani Israel itu dilebihkan oleh Allah dibandingkan umat-umat lain pada saat itu. Yang lain nggak mendapatkan
apa-apa yang mereka dapatkan, Bani Israil mendapatkan. Ya. Ini sekali lagi, khususnya yang mendapatkan itu khususnya adalah Bani Israil, apa istilahnya, generasi awal lah Bu. Nah ini dalam rangka mengingatkan anak cucunya itu ya, anak cucunya bahwa dulu ya Allah Subhanahu wa taala itu melebihkan nenek moyang kalian ya dibandingkan umat-umat pada masa itu ya. Wa anni faddaltukum alal alamin. Aku telah lebihkan kalian dibandingkan umat lain ya pada masa itu. Ya seperti tadi disebutkan ya, diutusnya banyaknya rasul yang diutus dari kalangan mereka, diturunkannya kitab-kitab, dijadikan mereka sebagai penguasa-penguasa setelah sebelumnya itu jadi budak, jadi orang yang tertindas ya. Jadi sekali lagi, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka itu hakikatnya adalah kemuliaan bagi anak keturunannya. Kemudian ibu sekalian, ayat yang berikutnya ya, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu, dan takutlah kalian ya, yauman terhadap hari. Yauman itu hari ya. La tajzi ya, tidak dapat membela nafsun, seorang pun, an nafsin ya, terhadap orang lain, syai'an, sedikit pun. Jadi takutlah kalian wahai Bani Israil ya, takut terhadap hari di mana pada hari saat itu tidak seorang pun bisa membela orang lain, sedikit pun nggak bisa ya. Jadi hendaknya kalian takut terhadap datangnya hari di mana pada hari itu seseorang tidak bisa apa Bu? Tidak bisa membela ya, tidak bisa membela, menolong orang lain ya. Maksudnya hari apa Bu? Hari kiamat ya. Tidak bisa membela hak-hak ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, wala yuqbalu, dan tidak diterima minha darinya syafa'atun ya, suatu syafaat. Artinya syafaat apapun ya, syafaat apapun tidak diterima darinya. Syafaat siapapun tidak akan pernah diterima terhadap orang kafir. Wala yu'khadhu minha adlun, wala yu'khadhu, dan tidak diterima pula minha darinya adlun, tebusan ya. Di tebusan apapun ya darinya itu tidak diterima. Walahum yunsorun, walahum, dan tidak pula mereka yunsorun, ditolong ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya ya, menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini mengingatkan khususnya kepada Bani Israil ya, untuk takut kepada datangnya hari di mana hari itu tidak seorang pun bisa menolong orang lain. Ya, tidak bisa nolong. Ini termasuk juga peringatan bagi selain Bani Israil bahwa siapapun yang memang tidak beriman pada Allah itu diwanti-wanti dengan ayat ini, diperingatkan dengan ayat ini. Kalau di dunia kan masih bisa saling tolong menolong Bu ya, saling bisa membantu meskipun dia tidak beriman, meskipun dia kafir ya, bisa saling tolong menolong. Tapi ada masanya nanti di mana hari itu ya, meskipun dulu dia kaya, meskipun dulu dia penguasa, meskipun punya segalanya, tapi kalau hari itu sudah tiba, maka tidak bisa saling memberikan pertolongan. Kenapa ya? Karena dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Maka ya nggak bisa nolong, juga nggak bisa ditolong ya. Syafaat juga nggak diterima. Karena syafaat itu ada ketentuannya. Ada syarat-syarat berlakunya ya Bu ya. Karena syafaat itu Bu, syafaat itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima itu
Di antara syaratnya ya dapat izin dari Allah. Yang ngasih syafaat ya dapat izin, yang mau dikasih syafaat juga dapat izin. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Itu dalam ayat apa Bu? Ayat kursi ya. Jadi syafaat itu bisa terjadi kalau dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, syafaat yang memenuhi syarat ya diterima. Syafaat yang tidak memenuhi syarat ya tidak diterima. Di antara syafaat yang tidak memenuhi syarat ya syafaatnya orang kafir, atau syafaat yang mau diberikan pada orang kafir itu nggak diterima karena dia kafir, dia ingkar, ya, dia tidak dapat izin, tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, yang diterima itu yang seperti apa? Ya, yang memenuhi syarat. Ya, yang memenuhi syarat, yang dapat izin. Izin itu yang dapat izin siapa? Yang mau ngasih syafaat itu harus dapat izin. Ya, dapat ridho dari Allah. Yang mau dikasih syafaat juga dapat izin. Jadi dari dua arah ini harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti syafaat itu macam-macam Bu ya. Syafaat itu bermacam-macam ya. Ada syafaat namanya syafaat uzma. Syafaat uzma ya. Saat manusia nanti minta tolong ke nabi ini nggak bisa, ke nabi ini nggak bisa, nanti yang bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang kemudian kita kenal dengan syafaat uzma. Syafaat uzma ini ditujukan untuk seluruh penduduk mahsyar saat itu. Kemudian ada syafaat yang nanti akan diberikan Rasulullah kepada kaum yang antara baik buruknya itu sama Bu. Jadi ada orang yang nanti baiknya dengan buruknya itu ditimbang podo sama. Nah, yang seperti ini butuh syafaat biar masuk surga. Kalau pas ditimbang sama. Nah, ini butuh syafaat biar masuk surga. Nah, nanti ada juga syafaatu fi aqwamin akharin qad umiru bihim ilan nar alla yadkhuluha. Ya. Nanti ada syafaat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sebenarnya secara vonis itu sudah harus masuk neraka karena amalnya, karena ya keburukannya lebih banyak, akhirnya divonis masuk neraka ya. Nah, sudah mau masuk, nah dapat syafaat dari Rasulullah SAW ya, sehingga apa Bu? Sehingga tidak masuk ya, tidak masuk. Oh enggak, nanti ada dari selain Rasulullah bisa. Nah ini kita akan menuju ke situ ya. Jadi ada syafaat yang ini bicara tentang syafaat Nabi, ada syafaat uzma, terus ada syafaat yang untuk orang yang amalnya sama ini, baik buruknya itu sama. Nah biar masuk surga ya butuh syafaat dari Nabi. Nah ada orang yang memang secara vonis sudah divonis masuk neraka, bahkan bisa jadi sudah masuk. Nah ya, maka yang seperti ini butuh syafaat biar bisa keluar ya. Orang-orang ini sebenarnya dia ahlu tauhid ya Bu ya. Dia orang yang bertauhid, beriman pada Allah, cuma namanya orang kadang melakukan maksiat, akhirnya masuk ke dalam neraka. Nah, untuk keluar ya diperlukan, ya kadang diperlukan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Ada juga syafaat dalam rangka untuk apa? Untuk meninggikan derajat. Jadi dia sebenarnya vonisnya masuk surga, cuma ibarat naik kereta kelas ekonomi lah begitu ya, kelas ekonomi, kelas rendah. Nah terus dapat syafaat naik kelas ya, naik tingkat, naik derajat. Nah, ada juga syafaat nanti itu untuk orang-orang agar masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab ya. Kemudian ada syafaat dalam rangka meringankan azab. Jadi azabnya nggak hilang tapi diringankan, dikasih dispensasi ya, diringankan. Ini seperti syafaat Rasulullah untuk paman beliau namanya Abu Thalib ya. Kan dia kafir, matinya kafir.
Ya, tapi karena jasanya besar pada Rasulullah ya, maka dapat syafaat. Tapi syafaatnya nggak mengentaskan, tapi apa? Meringankan ya. Tapi seringan-ringannya ya azab ya, azab ya. Kemudian nanti juga ada syafaat ya, syafaat Rasulullah untuk mengizinkan seluruh orang beriman masuk surga. Nanti ada juga syafaat untuk orang-orang yang dulu di dunia melakukan dosa besar, ya, melakukan dosa besar ya. Selagi dia masih punya iman itu masih ada harapan untuk keluar ya Bu ya. Makanya iman ini jangan sampai lepas ya. Ya, namanya pernah dosa ya dihisab, dihukum sesuai dengan amal perbuatannya, tapi imannya itulah nanti yang menjadi modal utama dia mendapatkan apa? Syafaat, bisa keluar dari neraka. Tadi tidak hanya Nabi SAW tapi juga nanti orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat, para syuhada bisa memberikan syafaat ya, para malaikat juga bisa memberikan syafaat ya, para malaikat juga bisa memberikan syafaat. Kemudian dari ayat yang kita baca tadi, itu ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil ya. Di antaranya tadi ya, wujubu dzikrin ni'am ya, wajib kita itu mengingatkan kepada orang lain, kepada sesama kita ya, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita itu ya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ya dengan beriman, dengan beramal soleh ya, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun syukur itu kata para ulama kan pertama pengakuan dengan hati ya Bu ya. Jadi rukun syukur itu pertama adalah al-i'tirafu bin ni'mah bi qalbi ya, mengakui dengan hati kita tentang nikmat yang kita dapatkan. Jadi itu rukun. Ibarat sholat itu ada rukun sholat, puasa juga ada rukun puasa, syukur juga ada rukunnya. Rukun syukur yang pertama adalah pengakuan dengan hati. Ya, nikmat yang kita terima itu harus kita akui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua at-tahadduts biha wasana walal mun'im. Jadi dibicarakan ya, dibicarakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Jadi tidak ditutupi. Terus juga termasuk dengan apa? Dengan kita memuji yang memberikan nikmat dengan berucap alhamdulillah atau pujian-pujian yang lain. Bahkan sesungguhnya Ibu sekalian, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah tidak hanya pada saat mendapatkan nikmat, bahkan ketika dalam kondisi mendapatkan musibah sekalipun, seyogyanya tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Orang yang dalam satu hadis itu disebutkan ada orang yang buah hatinya, anaknya yang sangat dicintai itu meninggal. Ya. Nah karena ketika anak yang dicintainya, buah hatinya itu meninggal, dia tetap berucap alhamdulillah dan juga berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka akhirnya oleh Allah dibuatkan untuk dia rumah di surga yang disebut dan diberi nama Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah yang disediakan bagi orang-orang yang senantiasa memuji Allah. Bahkan ketika dia dapat musibah pun dia tetap berucap alhamdulillah. Umumnya kan orang kalau ada musibah apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada orang yang saking kokohnya imannya, saking senantiasa memuji Allah sehingga dapat musibah pun di samping mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia juga mengucapkan alhamdulillah. Makanya malaikat pada saat anaknya itu habis meninggal ditanya oleh Allah, malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa, malaikat, kamu ini ya mencabut nyawa anak hambaku ya? Betul ya Allah. Kamu mencabut buah hatinya ya?
Ya, mencabut nyawa buah hatinya. Iya betul ya Allah. Terus apa omongan dia? Apa ucapan dia? Dia memujimu ya Allah dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah pada para malaikat, bangunkan untuk orang itu sebuah rumah dan beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Jadi bersyukur kepada Allah itu ya tadi harus mengakui ya nikmat-nikmat yang kita terima itu datangnya dari Allah. Hati kita harus mengakui itu. Terus yang kedua juga ya dibicarakan, diomongkan, termasuk juga memuji orang yang memberi nikmat, memuji Allah sebagai pemberi nikmat ya, berucap alhamdulillah ya, atau ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah rukunnya adalah taskhiruha fi taati mustiha wal mun'im biha, yaitu memuji menggunakan taskhiruha fi taati mustiha wal mun'im biha, yaitu menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Jadi menggunakan nikmat untuk dalam rangka taat kepada Allah. Jadi disebut syukur itu kalau nikmat yang diterima itu digunakan untuk apa, Bu? Untuk taat ya. Kalau nikmat yang diberikan oleh Allah justru digunakan untuk tidak taat ya, itu sesungguhnya tidak sesuai dengan ya prinsip-prinsip syukur, tidak sesuai dengan rukun-rukun syukur ya. Nah, sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi itu yang pertama ya, di antara pelajaran dari ayat ini adalah wajib kita itu selalu ingat nikmat Allah atau mengingatkan orang lain akan nikmat Allah agar kita semua itu selalu menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana Bani Israil diingatkan ya. Ya, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wujubu ittiqa'i adzab yaumil qiyamah ya. Wajib orang itu berusaha menjauhi azab di hari kiamat nanti. Menghindarkan diri, menjaga diri dari azab Allah. Ya. Nah, dengan cara apa orang itu menghindarkan diri, menyelamatkan diri dari azab Allah? Bil imani wal amalis soleh. Ya. Yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu adalah jalan kita, cara kita untuk apa? Untuk ya dihindarkan dari azab Allah, dari azab neraka, dari azab hari kiamat nanti. Ya, jadi dengan iman dan amal soleh ba'da tarki syirki wal ma'asi. Ya, sesudah juga meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, ini dua hal penting yang berkaitan dengan ayat ini ya. Ya di samping itu tadi Bu ya, di samping itu bahwa syafaat itu ada ya. Syafaat itu ada syafaat yang diterima, yang syafaat yang makbulah yang diterima, ada yang mardudah yang ditolak. Nah, syafaat yang diterima ya yang memenuhi syarat-syarat tadi yang sudah kita jelaskan, dapat izin, dapat rekomendasi dari Allah, baik yang memberi ataupun yang menerima ya. Nah, tentang macam-macamnya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ada syafaat yang ditolak, yaitu syafaat ya terhadap orang kafir ya, terhadap orang kafir. Orang kafir juga enggak bisa memberikan syafaat. Ya, enggak bisa memberikan syafaat. Ya. Tidak bisa berharap syafaat. Orang kafir ya enggak bisa. Ya, ayat ini menegaskan itu ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kalau orang kafir ya nggak bisa, nggak ngaruh. Kalau matinya kafir ya Bu ya. Tapi kalau sekarang dia kafir terus kita doakan, ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk agar masuk Islam, dan ternyata masuk Islam ya berarti dia sudah beriman. Ini yang dimaksud adalah kalau matinya itu mati kafir. Orang yang mati kafir Bu, orang yang meninggalnya ya itu kafir, maka tidak akan bisa mendapatkan pertolongan ya. Bahkan seandainya dia memiliki harta, jangankan cuma emas 10 gram atau sekilo gitu ya, seandainya punya harta sepenuh bumi itu tidak akan bisa digunakan untuk menebus dirinya.
Nanti ibu bisa lihat dalam surah Ali Imran ya. Surah apa bu? Surah Ali Imran ya. Ayatnya ayat 91 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ya. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum, ya. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Falay yuqbala min ahadihim, ya. Falay yuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka mil'ul ardi dhahaba, ya, meskipun apa, berupa emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi, bukan sekilo, bukan seon. Seandainya dia punya emas sepenuh bumi, bumi ini penuh dengan emas miliknya dia, terus bisa dibawa sampai ke akhirat sana, terus dipakai, karena dia kafir nih. Kafir kan vonisnya masuk neraka, terus minta nggak masuk neraka. Nah ini gantinya nih, emas sepenuh bumi ini diberikan sebagai ganti, itu nggak bisa bu, nggak diterima. Walawif tadabih, ya. Sekiranya dia benar-benar ingin menebus dirinya dengan itu nggak bisa. Apalagi nggak bawa apa-apa bu, dan memang nggak ada yang bawa apa-apa. Seandainya bawanya bukan hanya sekilo 2 kilo, tapi sepenuh bumi. Bukan hanya sepapua, tapi sepenuh bumi. Terus dipakai untuk betul-betul untuk menebus dirinya, nah, itu tidak akan bisa. Ya, ulaika lahum adzabun alim, ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan ya mereka tidak memperoleh seorang pun yang bisa menolong diri mereka. Jadi makanya iman itu mahal bu. Iman kita itu bukan dengan Indomie, bukan dengan beras 2 liter atau minyak goreng berapa bu? Seliter ya. Tapi bahkan dibandingkan dengan emas sepenuh bumi itu mahalan iman kita. Ya, nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Maksudnya nanti di akhirat bu. Kalau sekarang ya ada gunanya bu ya. Kalau sekarang ya berguna-guna ya. Ya orang memburu dengan segala cara dipakai untuk mendapatkannya. Ya kalau orang beriman memang kalau bisa emas itu harus dikuasai orang beriman ya. Ya, segala perbendaharaan bumi ini kalau bisa umat Islam yang menguasai. Kalau dikuasai orang yang tidak beriman ya nanti malah digunakan untuk keburukan, untuk maksiat kepada Allah. Nah, jadi ini yang kita bicarakan adalah khususnya orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir ya, kalau meninggalnya dalam keadaan kafir, maka seandainya punya harta sepenuh bumi berupa emas dipakai untuk menebusnya, nggak bisa. Ini mahal sekali iman kita. Jangan sampai lepas, jangan sampai terlepas dari diri kita. Karena dengan iman itulah nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat yang kita baca ini memberikan manfaat buat kita semuanya, dan semakin kita kenceng megangin iman kita ya. Kita pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas ya. Ya. Kalau orang baca ayat itu baru tahu, oh iman saya ini luar biasa mahalnya ya. Nggak ternilai, makanya harus dipegang kuat-kuat, jangan sampai digadaikan dengan apapun ya. Pak, itu kalau misalnya anak yang murtad itu juga nggak dapat warisan ya Pak? Kalau murtad ya iya, kalau seorang anak misalnya dia murtad ya, kemudian bapaknya meninggal, bapaknya yang Islam meninggal, terus anaknya yang murtad tadi secara hukum syariat ya nggak dapat kalau menerapkan syariat Islam. Karena kalau orang kafir ya itu tidak dapat warisan dari orang Islam. Jadi beda agama itu menjadi penghalang. Tapi kalau dibawanya ke pengadilan ya nggak tahu, mungkin ya dapat ya. Kalau yang kita bicarakan adalah syariat Islam, orang itu dapat warisan itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya, sebab
nasab, ya, ada sebab pernikahan. Nah, orang itu juga terhalang dari apa? Dari mendapatkan warisan juga ada sebabnya. Sebab-sebab terhalang dari warisan itu diantaranya beda agama. Ya, beda agama itu nggak dapat warisan, ya, nggak dapat warisan. Nah, termasuk juga karena membunuh. Ya, bapaknya dibunuh gitu ya, maka dia nggak dapat warisan. Meskipun dia yang paling gede, nggak ada yang berani, ya dia nggak berhak. Haram bagi dia untuk dapat warisan kalau dia membunuh. Jadi kalau orang murtad, ya murtad dari agamanya, terus orang tuanya meninggal, mestinya dia dapat bagian warisan. Gara-gara dia keluar dari Islam, ya dia tidak dapat warisan. Itu secara Islam ya. Kalau secara hukum negara atau hukum umum ya mungkin dapat, saya nggak tahu dia. Mungkin dapat, kan anak juga kan gitu. Ini buktinya, ini kakaknya, ini bukti bahwa dia adalah keturunannya. Mungkin begitu. Tapi kalau dalam Islam ya beda agama itu menjadi penghalang dapat warisan. Wallahu alam. Kalau kita ingin doain orang kafir, ini khususnya yang ingin saya katakan adalah kalau kita doain orang kafir boleh nggak? Kalau maksudnya dia masih hidup terus kita doakan ya agar dia dapat hidayah, ya boleh Pak, makan bagus. Atau kita mungkin doanya nggak begitu Pak, itu kan nggak enak misalnya begitu ya. Ya doain mudah-mudahan ibu sehat, usahanya lancar. Boleh doa yang begitu, boleh doa sehat, doa sukses, doa usahanya semakin maju itu boleh. Tapi kalau doa yang nggak boleh itu kalau orang itu kafir, meninggal dalam keadaan kafir, didoakan dapat ampunan, nah itu yang nggak boleh, yang nggak nyampe maksudnya, iya nggak nyampe, nggak ada gunanya. Nah tapi kalau masih hidup ya berguna, ya Allah berikan hidayah dia, ya Allah saya pengen sekali dia itu masuk Islam, ya Allah, ya nggak apa-apa. Atau biar nggak tersinggung, nih Cik, saya doain ya Allah Mahdi, ya Allah berikan dia hidayah, tapi bahasa Arab lah, mungkin dia nggak ngerti ya. Allah Mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan hidayah pada kaum saya ini, pada tetangga saya ini yang dia ini nggak ngerti, ya Allah dia belum dapat hidayah, berikan hidayah. Pakai bahasa Arab ya biasanya nggak tersinggung. Nggak ngerti. Ada lagi Bu? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.